Di Kitab Kejadian, ada sebuah silsilah yang kelihatannya singkat dan seringkali kita lewati begitu saja. Padahal, di dalamnya itu tersimpan kisah lahirnya sebuah bangsa yang besar loh. Hari ini, kita akan coba bedah kisah keturunan Ismail, putra pertama Abraham. Yuk, kita mulai. Kalau kita dengar frasa 12 suku, pikiran kita pasti langsung tertuju ke Yakub atau Israel ya kan? Tapi pernah kepikiran nggak ternyata ada putra Abraham yang lain yang juga jadi bapak dari 12 suku? Nah, jawabannya ini adalah kunci buat memahami garis keturunan lain yang nggak kalah penting dalam sejarah. Oke, setiap kisah besar itu kan pasti dimulai dari akarnya. Jadi untuk benar-benar paham warisan bangsa ini, kita harus mundur dulu ke awal dan bertanya, siapa sih sebenarnya Ismail ini dalam cerita Kitab Kejadian? Yuk kita lihat fondasinya dulu. Coba diperhatikan, ayat ini tuh jelas dan padat banget. Cuma dalam satu kalimat kita langsung dapat 3 fakta kunci. Pertama, Ismail adalah putra Abraham. Kedua, ibunya adalah Hagar, seorang perempuan Mesir. Dan ketiga, Hagar adalah hamba dari Sara. Nah, setiap detil ini, terutama status ibunya, jadi penting banget buat ngerti posisi Ismail di tengah keluarga Abraham yang ya bisa dibilang cukup rumit. Nah, sekarang kita sampai ke jantung dari catatan ini. Yang akan kita lihat ini bukan cuma sekedar daftar nama biasa loh, ini tuh ibaratnya akta kelahiran sebuah bangsa. Jadi, bukti nyata pemenuhan janji Tuhan bahwa Ismail akan jadi nenek moyang dari sebuah bangsa yang besar. Ada satu detail yang menarik di sini. Nama-nama ini disebutkan menurut urutan lahirnya. Artinya, ini bukan daftar yang acak. Ini adalah sebuah catatan sejarah yang disengaja yang menunjukkan betapa pentingnya silsilah ini. Jadi, siapa aja sih mereka? Kita mulai dari yang pertama, si sulung Nebayot, lalu ada Kedar. Nah, nama ini mungkin kedengaran familiar ya, karena suku Kedar ini nantinya dikenal sebagai pedagang gurun yang tangguh dan sering disebut di bagian lain Perjanjian Lama. Terus diikuti oleh Adbel dan Mibsam. Inilah 4 pilar pertama dari bangsa Ismail. Lanjut lagi, ada Mishma, Duma, Masa, dan Hadad. Coba kita bayangin ya, setiap nama ini tuh bukan cuma seorang individu, tapi cikal bakal dari sebuah suku yang kelak bakal mendirikan perkemahan dan desa-desa di seluruh lanskap gurun yang luas. Dan yang terakhir, untuk melengkapi daftarnya, ada Tema, Yetur, Nafish, dan Kedma. Dengan ini, lengkaplah 12 putra. Tapi, status mereka ini lebih dari sekedar putra. Seperti yang akan kita lihat, mereka ini adalah para pendiri sebuah bangsa. Nah, ini dia nih yang bikin luar biasa. Teksnya nggak cuma bilang mereka itu putra, tapi memberi mereka gelar yang keren banget, 12 orang raja. Mereka ini bukan sekedar kepala keluarga biasa. Ini adalah pengakuan atas otoritas mereka sebagai pemimpin dari suku mereka masing-masing. Keren banget kan cara Tuhan menunjukkan kalau janjinya itu benar-benar ditepati? Jadi, raja suku itu maksudnya apa sih? Dalam konteks zaman itu, gampangnya bayangin aja seorang kepala suku atau pangeran yang memimpin klannya. Mereka berkuasa atas pemukiman tetap mereka, juga perkemahan nomaden mereka. Merekalah bapak-bapak pendiri bangsa Ismail. Oke, sebuah bangsa itu kan nggak cuma soal orang-orangnya aja ya, tapi juga soal tanah yang mereka tinggali. Sekarang, yuk kita lihat di mana keturunan Ismail ini menetap dan membangun warisan mereka. Ini penting karena ini memberikan mereka jangkar geografis dalam panggung sejarah. Teks ini ngasih kita semacam peta yang cukup jelas. Wilayah mereka itu terbentang dari Hawila sampai Shur. Posisi ini menempatkan mereka di jalur perdagangan yang strategis banget antara Mesir dan Asyur. Ini menunjukkan mereka adalah bangsa gurun sejati yang tangguh dan mandiri. Dan di bagian akhir ada kalimat yang wah, artinya dalam banget. Mereka menetap berhadapan dengan semua saudara mereka. Siapa saudara di sini? Tentu saja keturunan Abraham yang lain, terutama dari garis keturunan Ishak. Ini nggak selalu berarti mereka perang ya, tapi lebih kayak gambaran dua bangsa yang hidup berdampingan, tetanggaan, tapi masing-masing punya identitas yang jelas dan terpisah. Oke, jadi kita udah lihat nama-namanya, gelarnya, wilayahnya, terus mungkin kita mikir, terus kenapa? Kenapa ini semua penting? Kenapa sih Kitab Kejadian sampai merasa perlu untuk mencatat silsilah Ismail ini dengan begitu detail? Nah, mari kita coba gali beberapa alasannya. Bagian ini tuh kayak rangkuman singkat dari seluruh perjalanan hidup Ismail. Mulai dari kelahirannya, kemudian menjadi bapak sebuah bangsa lewat 12 putranya, sampai akhir hayatnya di usia 137 tahun.
Frasa dikumpulkan kepada kaum leluhurnya itu menunjukkan kalau dia meninggal dengan terhormat, mengakhiri sebuah kehidupan yang penuh dan berarti. Jadi pelajaran apa nih yang bisa kita ambil dari catatan singkat ini? Pertama, dan ini yang paling jelas, ini adalah bukti nyata pemenuhan janji Tuhan, bahwa Ismail akan jadi bangsa yang besar. Kedua, warisan itu bukan cuma soal satu orang, tapi tentang bagaimana sebuah bangsa terbentuk. Dan yang nggak kalah penting, ini ngingetin kita buat nggak mengabaikan cerita-cerita yang ada di pinggir narasi utama. Kisah mereka juga punya tempat dan makna yang mendalam dalam sejarah. Kita akhiri di sini. Siapa sangka ya, sebuah daftar nama kuno bisa ngajarin kita begitu banyak hal tentang janji, identitas, dan takdir. Ini membuktikan kalau tidak ada cabang yang nggak penting dalam pohon keluarga besar umat manusia. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang, warisan apa sih yang lagi kita bangun hari ini?